because she's very busy in the hospital. Because her sister's sick, yeah. Let's pray first, yeah? Okay. Hallelujah. Father, we glorify your name. We magnify your name. We thank you so much, Lord, because you are a wonderful, perfect God. Lord, no matter what, Lord, you are always the same. Yesterday, today, and for always. You are the same, Lord. You take care of us. You love us so much, Lord. And also through the Bible study, we will more and more understand the true character of who you really are. That you are a wonderful Father. That your love is infinite, unconditional. It's with our own minds not to understand, Lord. But we thank you so much for your grace. We thank you so much for all of you have to offer, Lord. You gave us new life through Jesus Christ. Thank you, Lord. And thank you that we can be gathered here, Lord, from all nations to study the word of God. And today it will be Romans 5, Lord, and we ask you to give us the spirit of revelation, the spirit of wisdom and knowledge to understand what this scripture has to tell us today, Lord. So we can get you to know you more and more every day again, Lord. And we thank you, Lord. You bless us, Lord. You bless this word and you bless us through the study. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Okay, Romans 5, yeah? Okay, Roma pasal 5. Let's read verse 1 and 2, please. Oke, mari kita baca ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Pasal ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Hallelujah. Like I already pray, God is the same yesterday, today, and for always. Dan kita dapat tahu Tuhan adalah selama-lamanya. His love, His grace will never change. Dan kasih karunia tidak akan berubah. And in chapter 4, we read about Abraham. Dan pasal 4 kita menceritakan tentang Bapak Abraham. Yes, and we know now that Abraham was justified by faith. Dan kita dapat tahu Abraham telah dinilaikan melalui iman. And it was only by faith, not by what he did. Semua ini adalah berdasarkan iman, bukan berdasarkan kelakuan kita. This means that it is the same for us. Ini bermaksud kepada kita semua. We are saved, we will be justified only through faith. Kami diselamatkan dan dinilaikan hanya iman sahaja. Yes, and this means that it is that our actions is not involved. Yes, ini dimaksudkan kelakuan kita itu tidak terlibat dalam penyelamatan. And the advantage of being saved by grace, yeah, being justified by grace, is that we will have peace. Yang paling penting adalah kita dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Amin. If we have faith in God, if we trust God, we will have peace. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan juga mengharap kepadanya, ini semua akan berlaku. But if you think you also need a standard of holiness, you will not have peace. Kalau kamu hanya pentingkan bagaimana ingin menjadi alim, perkara ini tidak akan berlaku. If you think I need to do this and need to do this in order to be accepted by God, you will not have peace. Okay, kalau kita hanya cakap kalau hanya kita mencari jalan bagaimana ingin menyenangkan hati Tuhan, perkara ini tidak akan diberkati dan juga di damai sejahtera. Because the burden of your salvation is on your shoulders, not on Jesus.
Oke, sebab sebab kitalah yang menanggung semua dosa diri kita, bukan Tuhan Yesus. So if you think that you have to do something, yes, you will never know if it is sufficient or not. Oke, walaupun kita hanya tahu perkara ini kita perlu buat, tetapi adakah kita sedar, dapatkah kita memuaskan hati kita? Yes, so you will not have peace in this way. Jadi perkara ini kita tidak dapat rasa damai sejahtera. But if we put our faith on Jesus, we will have peace. Oke, kalau kita letak pengharapan kepada Tuhan Yesus, kita dapat rasa damai sejahtera. We can be sure of our salvation and justification. Dan kami dapat dinilaikan dan dinilaikan dan juga diampuni oleh Tuhan. Because it's not resting on our shoulders, but Jesus is taking care of it. Perkara ini bukan atas tanggungan kita, tetapi ditanggungkan oleh Tuhan Yesus. So faith is the entry ticket to the God's grace. Oke, hanya iman sahaja dapat menerima kemuliaan Allah. So if we do not have faith, we cannot enter God's grace. Tanpa iman kita tidak dapat masuk ke kerajaan Tuhan. And this admission is based on the works of faith. Jadi ini hanyalah atas kelakuan Tuhan Yesus yang sudah dimati di atas salib. Yeah, so we receive God's grace through what Jesus did, not what we did. Oke, kita menerima penyelamatan bukan atas diri kita, tetapi atas kelakuan Yesus. Amen. Amen. Verse 3, 4, and 5, please. Oke, mari kita baca 3 hingga 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. So our faith and our needs also always be focused on God. Ya, jadi iman kita dan juga kasih karunia ini hanyalah pengharapan kepada Tuhan. Our actions cannot save us and justify us. Dan juga kelakuan kita tidak dapat dinilaikan dan juga disukacita oleh Tuhan. So if we focus to God, kalau kita fokus kepada Tuhan, and we know that we are saved and justified by faith, dan kalau kita sedar bahwa perkara ini hanya iman sahaja, that means that we always can keep standing by faith. Dan jadi begitulah kita akan berdiri teguh dalam iman. Because we trust God and His promises. Sebab kita percaya kepada Tuhan dan juga perjanjiannya. So even if there are difficult times, walaupun kami menghadapi waktu yang kesusahan, we can still trust God. Kita tetaplah mengharap kepada Tuhan. Yes, we know we will keep standing when we trust God. Dan kita dapat berdiri teguh apabila kita mengharap kepada Tuhan. And we know things happen in life. Dan kita dapat tahu semua ini boleh berlaku dalam dunia ini. Accidents happen. Kadang-kadang kemalangan. People attack you. Dan kadang-kadang orang menyerang kita. They don't like you or whatever. Dan kadang-kadang orang akan tidak dengki kepada kita dan sebagainya. But if we keep our eyes on Jesus, we will keep standing. Kalau kita hanya mengharap kepada Tuhan Yesus, kita dapatlah damai sejahtera darinya. Because remember, this is a spiritual fight. Kita perlu ingat kerana ini adalah
perlawanan secara rohani. When people don't like you, Okay, apabila orang dengki kepada kita, when people fight you, apabila mereka bertengkar kepada kita, this is spiritual. ini adalah kerohanian, It's not personal. bukan secara persendirian. So if we know it is spiritual, Kalau kita sudah perkara ini dari kerohanian, the only way to fight this is spiritual. dan hanyalah kerohanian lawan dengan kerohanian. So we will not get in a personal fight with this person, Okay, jadi kita tidak perlu berlawan mereka secara fizikal, but by fighting spiritual, I mean maksud saya berlawan secara rohani ialah I keep my eyes on Jesus, saya mengharap kepada Tuhan Yesus, I give love, dan saya memberi kasih kepada mereka, I forgive, and I bless the person. dan saya mengampuni dan juga memberkati mereka. Yeah, but the moment when I depend on myself, Pada waktu ini kalau kita membuat dalam diri kita, yeah, I get in problems. saya akan menimbulkan masalah. Problems start when we focus on the situation and not on Jesus. Okay. Masalah kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, maka kita hanya fokus kepada situasi akan menimbulkan masalah. The problems start if we focus on ourselves and not on Jesus. Masalah itu akan menimbulkan sekiranya kita hanya fokus kepada diri sendiri, bukan Tuhan. But we need to learn to trust Jesus and to focus on Jesus. Dan kita haruslah belajar untuk fokus kepada Tuhan dan juga mengharap kepada Tuhan. When you learn to trust Jesus in every situation, apabila kita mempelajari fokus kepada Tuhan dalam pelbagai situasi, there will be peace, there will be love, there will be grace. Dan disitulah akan dapat damai kesejahteraan, kasih karunia dan juga pengampunan. Yes, you will experience the fruit of the Spirit in your life through Dan you. disitulah kita dapat mengalami buah-buah Roh Kudus dalam hati kita. But the moment we focus on the situation or on ourselves, Okay, apabila kita fokus kepada masalah melalui diri sendiri, we will be angry, we will be frustrated, we will be whatever. You know, you understand. ya, dan kita dapat rasa panas baran dan juga rasa geram atau sebagainya. Yeah, you all know last time Paula was here, my wife was here in Belanda. Okay, pada waktu dulu itu istri saya Paula berada di Belanda bersama saya. But remember, 3 years we were not together. Okay, dan ingat kamu perlu ingat dalam 3 tahun ini kita tidak dapat berjumpa. How did we survive this? Macam mana kita dapat menghadapinya? We keep our focus on Jesus. Dan kita hanya fokus kepada Tuhan. We keep our focus on the promises of God. Dan kami juga dapat memegang perjanjian Tuhan. We know the day will come, we will be together to stay together. Dan kami dapat tahu bahwa apapun kita dapat berjumpa dan juga berkumpul sekali lagi. And that's why we have peace. Dan di situ kita rasa damai sejahtera. And of course, we are not happy with this situation. Understand me right, yeah? Yeah, dan kamu kena faham juga kita tidak rasa kita tidak selalu bertengkar atas perkara ini. At the moment when we focus on ourselves, Okay, pada waktu itu apabila kita fokus hanya diri sendiri, the moment when we focus on the situation being separated, okay, apabila kita fokus saja situasi ini, apabila kita memisah, yeah, we will be sad, dan kita rasa sedih, we will be angry, frustrated. Dan juga kita akan bertengkar dan juga rasa marah dan tidak puas hati. We will feel lonely. Dan kita rasa kesunyian.
Yeah, things like this. Perkara ini akan berlaku. Why God? Kenapa Tuhan? This is what happens when you focus on yourself. Oke, perkara ini akan berlaku sekiranya kita fokus masalah ini sahaja. But when you learn to focus on the spiritual, Kalau kita hanya belajar fokus melalui kerohanian and keep our focus in faith to God, dan kita letakkan iman dan juga fokus kepada Tuhan, we're getting stronger in faith every day. dan kita dapat iman kita dapat berteguh dan juga dapat fokus kepada Tuhan. Yeah, it doesn't matter what happens. Tidak kira apa yang berlaku. Doesn't matter what people say. Tidak kira apa mereka apabila mereka berbicara dengan kita. Yeah, we will stay strong in faith. Dan kita perlulah berteguh dengan iman. We will not be tossed left or right, Dan like in the storm. kita janganlah berhanyut ke kanan atau ke kiri. But whatever happens, we know God is faithful. Walau apapun kita dapat tahu bahwa Tuhan tetaplah setia. We are children of God and He loves us very much. Dan kita adalah anak Tuhan dan Tuhan sangat mencintai kita. And He will not leave me or you. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. He will not change. Dan Dia tidak akan berubah. That's why we will have peace in every situation. Dan kita dapat rasa damai sejahtera dalam situasi ini. And He will help us through. Dan Dia akan menolong kita dalam waktu yang susah. He doesn't take away the problem, but He will help you through. Walaupun Dia tidak dapat untuk ambil masalah itu, tetapi Tuhan tetap mengajar kita dan membimbing kita untuk menghadapi masalah. So whatever happens in your life, don't panic. Apabila kita menghadapi masalah, jangan kita rasa panik. You cannot change the situation. Kita tidak dapat bertukar situasi. Many times it's like this, yeah. Dalam masa yang berlaku. But with God, you can go through it. Tetapi dengan kuasa Tuhan kita dapatlah menghadapi semua masalah itu. Knowing that He will change it. Dan dapat tahu Tuhan akan berubah situasi Amen. ini. Amen. Yes. Yes. This is God. Ini adalah Tuhan. And now we are separated again. Dan sekali lagi kita rasa berpisah. Kita berpisah lagi. Yes, but God already provided money for Paula to come to Blanda again in April. Tetapi Tuhan sudah menyediakan saya dan Paula akan berjumpa dalam bulan April. Yes, this is God. Puji Tuhan. Amin. Yes, He take care of what is necessary to come together in the situation. Dan juga Tuhan sudah menguruskan saya dan Paula untuk menghadapi masalah tersebut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Yes. Okay, verse 6 through 11, please. Oke, mari kita baca 6 hingga 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita
telah menerima pendamaian itu. Amin. Wow. Amen. Yes. Quite a statement of Paulus, yeah? Oke, ini adalah statement dari Paulus. Jesus died when we were weak, godless, sinners, and enemies of God. Oke, Yesus dimatikan apabila kita rasa berdosa dan rasa bersalah dan juga musuh dan musuh berasa sukacita atas kematian Tuhan Yesus. Yes, do you realize this? Oke, adakah kamu sadar perkara ini? We did not deserve this. Sebenarnya kita tidak layak diperbuatkan begitu. We were his enemies. Kita adalah Sinners. musuhnya. Jesus already loved you and he died for you. Yesus mencintai kita dan sanggup mati kerana kita. Yes. We were busy with our own lives. Dan kita hanya sibukkan hidup masing-masing. Before we accepted Jesus, we were not interested. Oke, sebelum kita mengenal Yesus, kita rasa tidak minat pasal kita tidak minat siapakah Yesus. We wanted to live our own lives. Dan kita hanya ingin hidup kita hanya ingin membuat perkara untuk diri kita. Yes, we wanted to do what we wanted to do. Kita hanya mau buat apa yang kita suka. Yes, we did not pray. Dan kita tidak berdoa. We did not go to church. Dan kita tidak pergi ke gereja. We did not read the Bible. Dan kita tidak membaca Alkitab. We were not interested in God. Dan kita tidak berminat kepada Tuhan. At this moment, Jesus died for you. Dan pada waktu itu Yesus mati kerana kita. Yes. Interesting, yeah. Ini sangat menarik. Yeah, listen. You know, if you have a good friend. Oke, sekiranya kamu ada kawan yang baik. If you know a very good person. Dan kamu dapat tahu dia seorang yang baik. And you know this person is so very good. I can die for him. Kalau dia sangat baik, saya sanggup mati atas kepadanya. But if there is a bad person, kalau itu orangnya jahat, yeah, and you don't like this person, dan kamu tidak suka kepadanya, you will not give your life for him. Dan jadi kamu tidak sanggup korban dirimu kepadanya. But this is what Jesus did. Tetapi bagaimanakah Yesus berbuat demikian? Jesus did not die for good people, he died for bad people. Bukan saja Yesus mati kepada orang yang bagus, tetapi kepada orang yang jahat. He died for his enemies. Dan dia mati kepada musuhnya. Godless people. Dan juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan. People disobedient to God. Dan orang yang tidak mentaati Tuhan. And that's when Jesus died for us. Dan dengan ini Yesuslah mati kepada kita. This is the proof of the infinite love of God for us. Ini adalah bukti kasih yang suci dari Tuhan. Imagine, yeah? Bayangkanlah. And now you accepted Jesus. Dan sekarang kita menerima Tuhan Yesus. Now you say yes to Jesus. Dan kita cakap ya kepada Tuhan Yesus. Now you are a child of God. Dan sekarang kita adalah anak Tuhan. Imagine how much more he loves you now. Dan bayangkan betapa banyaknya Tuhan mencintai kita. So if your sins were no problem before. Kalau kita fikir dosa itu tidak masalah. If you were the biggest sinner and God already loved you. Dan kalau kita rasa kita selalu membuat dosa yang besar, tetapi Tuhan tetap mencintai kamu. Amin.
So your sins now is no problem for God Jadi anymore. dosa dalam diri kita itu tidak bermasalah bagi Tuhan. So if your sins is no problem for God before you accepted Jesus, it's no problem now. Jadi kalau dosa kita itu tidak ada masalah pada masa yang silam. Jadi masa yang sekarang itu bagi Tuhan itu tidak bermasalah. Our sins have no effect on the love of God. Jadi dosa kita itu tidak dipengaruhi oleh kasih karunia Tuhan. And you know, God knows who we are. Dan Dia juga dapat tahu siapakah diri kita. God knows we are not perfect. Dan Tuhan tahu kitalah orang yang tidak sempurna. God knows we still make mistakes. Dan Tuhan tahu kita tetaplah kita masih membuat perkara yang salah. But his love is unconditional. Jadi kasihnya tidak akan berubah. God's love is infinite, Dan never Tuhan, ending. kasih karunia Tuhan tidak akan sampai selama-lamanya. So our holiness is not the demand. Jadi kekudusan itu bukan atas permintaan. To be accepted by God. Hanyalah menerima Tuhan Yesus. But we are born again Christians now. Tetapi kita adalah mendapat kelahiran baru melalui Tuhan Yesus. Like I said, if sin is no problem for God. Jadi, seperti yang saya kata, dosa itu tidak masalah bagi mata Tuhan. It doesn't mean it's a license to sin. Tidak maksudnya kita harusnya membuat dosa. Yeah, if you say, well, it makes no difference, so I can do whatever I like. Mungkin kamu cakap, oh, perkara ini biasa-biasa saja, jadi saya akan meneruskan membuat dosa. No, of course not. Tentunya tidak. If you are truly born again, kalau kita adalah mendapat kelahiran yang baru, you really love God. Dan kita akan mencintai Tuhan. And like Paulus, he say, if you understand the true love of God, seperti apa yang Paulus katakan, sekiranya kita memahami betapa dalamnya kasih karunia Tuhan, you want to live a holy life. Dan kita dapat hidup secara kudus. Yes, because holy life is a fruit of your new heart. Kekudusan itu dipupuk dari hati yang baru. The holy life is the fruit of a relationship with God. Kekudusan adalah mendapat pengeratan hubungan dengan Tuhan dan juga Roh Kudus. Because you love God, you want to live holy. Sebab kita mencintai Tuhan, jadi kita dapatlah hidup secara kekudusan. Amen. Amen. Verse 12, please. Mari kita baca 12. Oke, saya baca. Oke, thank you. 12. 12. Ayat 12, 5 ayat 12. Ayat 12 saja ya. 12. Oke. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Amen. So our salvation and our relationship with God is not based on what we do. Jadi hubungan dengan Tuhan dan juga iman itu bukan atas kelakuan kita. There is nothing we can do to earn God's favor. Kita tidak dapat buat apa-apa untuk menyenangkan hati Tuhan. Only through faith. Hanyalah melalui iman. Yes. Listen carefully. Dengarlah baik-baik. So we are not sinners Kita because we sin. Kita bukanlah orang berdosa atas kelakuan kita.
We are not sinners because we sin. Kita bukanlah berdosa sebab disebabkan dosa. Yeah. You realize this? Adakah kamu sedar perkara ini? Sin is a Once result. again, We are not sinners because we sin. Okay, kita bukan berdosa sebab disebabkan dosa. Hey, funny, yeah? This is yeah, very deep lah, deep. Okay. yeah. Continue. Now Oh my you, God. now you are quiet, yeah? Okay, sekarang kamu rasa berdiam. Very confusing, Pastor. Listen, Confused. Okay. listen, the moment you were born, Ini adalah waktunya apabila dilahirkan. yeah, you were a baby. Kamu masih bayi lagi. You were not able to do anything. Dan kita tidak dapat membuat apa-apa. You are already a sinner. Kamu sudah ditetapkan adalah orang berdosa. Yeah, the very first minute you are born, sinner. Okay, pada waktu yang sama, kamu adalah orang yang berdosa. You did not even commit one sin. Kamu tidak buat apa-apa pun buat perkara yang dosa. You did not do nothing and you're already a sinner. Kamu tidak buat apa-apa tapi kamu tetaplah orang berdosa. Very important to understand this, yeah? Dan ini sangat penting untuk kita memahaminya. Sin has come into the world through Adam. Okay, sebab dosa itu sudah diwujudkan dari Adam. Yes, death has come through sin by Adam. Okay, sebab kematian dan juga dosa itu sudah diwujud dalam Adam. We are born with the spirit of Adam. Dan kita dilahirkan melalui kelakuan Adam. Yes, this is a sinful spirit. Ini adalah roh yang berdosa. We are born with a sinful nature. Dan kita jugalah dipupuk melalui dosa. And because you are born with a sinful nature, Dan disebabkan kita dilahirkan secara semula jadi dengan dosa, you are a sinner. kamu tetaplah orang berdosa. And you sin because of your sinful nature. Dan kita berdosa sebab dosa secara semula jadi. Yes, the nature of a dog. God of God. Dog. A dog. Anjing. Anjing. Kelahiran anjing pula. Yes, the nature of a dog is to bark. Okay. Anjing pula adalah anjing dilahirkan untuk menggonggong. Yes, a dog does not meow, meow, meow. Dan anjing pula bukan membuat suara miau. The dog barks. It's his nature. Dalam semula jadi anjing membuat suara menggonggong sahaja. We sin because it was our nature. Okay, kita berdosa sebab ini secara semula jadi. Yes, so it has nothing to do with what we do, but it has to do with what we are. Jadi perkara ini kita tidak dapat berlaku sebab ini adalah identiti kita sebenar. So we are born with this sinful nature. Jadi kita dilahirkan dosa secara semula jadi. This was our inheritance. Jadi ini adalah warisannya. It has nothing to do with what we do. Jadi ini bukanlah atas kelakuan kita. And this way we are righteous too. Dan dengan cara ini kita pula adalah orang yang benar. It has nothing to do with what we do. Bukan atas kelakuan kita. Yes, because when you are born again, jadi apabila kita mengadakan kelahiran yang baru,
You are born again spiritually. Kita mendapat kelahiran baru secara kerohanian. Because when you are born again, become born again, Jadi kalau apabila kita mengadakan kelahiran yang baru, Jesus take away this sinful nature, Yesus sudah mengambil semua dosa dalam diri kita, and we are given a righteous nature. dan di situ kita menerima roh kebenaran A holy nature. dan juga bangsa yang kudus. Yes. Amin. Makes sense. Amin. You understand this? Oke, kamu Ya, pahamkah perkara paham ini? Paham. And yes, and we will hear more about this later, yeah? Dan sekarang Ya. kita akan meneruskan perkara yang kita sudah belajar. Verse 13 through 14, please. Oke, sila baca 13 hingga 14, Pastor. 13 and 14, yes. Oke, 13 dan 14. Oke. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. God bless you, Yael. Amen. Okay, so we are born with a sinful nature, and that's why we sin. Dan kita melahirkan melalui dosa, itulah sebabnya kita tetaplah orang berdosa. And from the moment Adam sinned, Dan pada waktu itu apabila Adam berdosa, until Moses, sampailah zaman Musa, it's about 2,500 years. dan kemungkinan pada tahun 2000 atau 3000 yang pada tahun zaman dulu, There was no law. disitulah tiada kewujudan Taurat Allah, hukuman Taurat. Yes, Mm-mm. God gave the law through Moses. Dan Tuhan memberi hukuman Taurat melalui Musa. So there was no judgment on sin too. Dan disitulah tiadalah penghakiman dalam dosa. Because God knows people did what was naturally in them. Sebab Tuhan tahu perkara ini semuanya dari secara semula jadi. God knew the sins that people did was the result of their nature. Dan Tuhan tahu perkara yang mereka buat itu adalah melalui secara semula jadi. Yes, and that's why God was a graceful God. Dan apa Tuhan adalah Tuhan yang besar. People think grace is something from the New Testament. Oke, kadang-kadang mereka berfikir perjanjian baru pula ada rasa resist. But we always say God is the same yesterday, today, and forever. Dan kita hanya bercakap adalah Tuhan adalah sampai selama-lamanya dan tidak akan berubah. So grace is not something just for the New Testament. Oke, pengampunan itu bukan saja dari perjanjian baru. Because all through the Old Testament we read about the grace of God. Dan dalam perjanjian lama pula kita dapat belajar kewujudan pengampunan. Yes, when we know the story of Cain and Abel. Oke, kadang apabila kita dapat cerita tentang Cain dan Abel. Yeah, this was the 4th chapter of Genesis. Ya, ini adalah Kejadian pasal 4. Yes, God did not punish Cain. Tuhan tidak menghukum Kain. Yes, and God prevented people to
punish Cain. Dan Tuhan mengalahkan orang lain untuk menghukum Kain. Yes, and we know the story of Abraham. Dan kita dapat tahu cerita dari Adam, He made mistakes too, dan dia juga membuat kesilapan, but he was not punished for his mistakes. dan dia tidak dihukumi atas dosanya. Yeah, and there are many more examples of people who sinned, but Dan- God did not. Oke, dan banyak orang yang contoh-contoh kita dapat belajar apabila mereka membuat kesilapan, tetapi Tuhan tetap mengampuni mereka. Yes, and we know the sin was the result of the sinful nature. Dan kita dapat tahu adalah semua dosa itu akan diberlaku secara semula jadi. Yeah, Adam and Eva, they sinned against the demand of God. Dan Adam dan Hawa pula mereka buat dosa atas permintaan dari Tuhan. God said, "Do not touch the fruit of this tree." Tuhan berbicara kepada mereka bahwa kamu janganlah menyentuh pokok itu. But all the people after that, Dan juga kepada orang lain, they did not sin against any demand of God dan mereka tidak buat dosa atas permintaan Tuhan. until the moment God gave law to Moses. Sampailah pada waktu itu Tuhan memberi hukuman Taurat kepada Musa. There was no excuse for men not to obey God. Dan ini tidak alasan kepada manusia tidak mentaati Tuhan. Because through law, they know they sinned. Sebab melalui hukuman Taurat mereka akan sedar atas dosa mereka. And we also read that sin has a result. Dan kita dapat belajar bahwa dosa itu akan memberi hasilnya. Yes, death is a result of sin. Dan kematian itu dari hasil dari dosa. Yes, in the Old Testament, Dalam Perjanjian Lama, when the Old Testament, when the Bible is speaking of death, it means spiritually. kalau dalam Perjanjian Lama pula kematian itu dimasukkan secara kerohanian. Adam died spiritually. Dan Adam dan Hawa dimatikan secara kerohanian. That there was no connection anymore with God. Dan di sana tidak hubungan dengan Tuhan. And of course, naturally, it has also a result. Sin. Dan secara semula jadinya itu akan dapat pembalasan. Yes. So even though we have a graceful God, there still is death. Walaupun kita dapat Tuhan yang rahmat yang besar, tapi kita tetaplah ditentukan kita akan mati. Because when we sin, Apabila kita membuat dosa, we are actually submitting to Satan. dan sebenarnya kalau kita membuat dosa, sebenarnya kita sudah menyerahkan hidup kita kepada iblis. Yeah, we open the door for Satan in our lives. Dan kita sudah membuka pintu hati kita kepada iblis. Yes, in Old Testament, Satan has the power over death. Dalam Perjanjian Lama pula, iblis mempunyai kuasa maut dalam dunia ini. And yes, physically people die too of sin. Dan secara fizikalnya kita tetap mati secara fizikal. So even though God not judge the sin, death is still there. Kalau sekiranya kita tidak dihakimi atas dosa kita tetaplah mati. That's why it is important to live a holy life. Jadi betapa pentingnya kita perlu hidup dalam kekudusan. Not to prevent the judgment of God, Bukan mengelakkan murka Allah, but to close the door for Satan. Tetapi perlulah tutup pintu hati kita kepada iblis. So the enemy cannot come into your life. Supaya iblis itu tidak akan masuk campur dalam hidup kita. So if you think grace is a license to sin, Kalau kita rasa
kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari dosa. I'm sorry, yeah, but it's just stupid. Saya minta maaf, perkara itu sangat bodoh. Because you open the door for Satan. Sebab kamu sudah membuka pintu hati kita kepada iblis. Why do you want to do this? Kenapa kamu buat perkara begini? And like I said here, sin has a result. Seperti yang saya katakan, dosa itu akan memberi pelbagai pembalasannya. And that's not only death, Bukan saja kematian, but it's also sickness. dan juga membawa penyakit. So let's be careful Jadi kita perlulah berwas-was. and keep the door closed for Satan, Dan tutuplah pintu hati kita kepada si iblis. because he wants to kill you. Sebab dia ingin membunuh kita. He wants to steal from you. Dan dia ingin mencuri apa yang kita milik. Yes, he wants to destroy everything in your life. Dan dia juga ingin memusnahkan kehidupan kita. You can read this in John 10, verse 10. Dan kita dapat baca dalam Yohanes 10 ayat 10. Yeah. Okay, verse 15 through 19, please. Oke, sila baca ayat 15 hingga 19. Oke. Roma 5 ayat 15 hingga 19. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika kerana pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang kerana satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak bertimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh kerana satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan, kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Wow. Ya, dahsyat. Hallelujah. Yes, Lord. So Paulus is giving 5 comparisons now. Jadi Paulus akan sudah memberi 5 perbandingan. A comparison between the imputed justification and the imputed sin through Adam. Oke, perbezaannya antara imputation, antara penghakiman dan juga dosa-dosa dari Adam. Yes, it worked both the same way. Dan mereka berjalan perkara yang sama. So in the same way we became sinners through Adam. Dan pada yang sama kita diterima dosa melalui zaman Adam. Yes, we are justified by faith in Jesus Christ. Dan kami juga dinilaikan melalui iman dari Tuhan Yesus. So by Adam we are sinners, by Jesus we are righteous. Oke, itu adakah sama ada kita jadi orang dosa atau kita jadi kebenaran melalui Tuhan Yesus? Yeah, it's like the two sides of the same coin. Tetapi seperti shilling yang ada dua muka. Through sin, everything becomes worse and worse. Jadi dosa itu akan menjadi demi perkataan dan juga perkataan. But through Jesus, everything becomes better and better. Tetapi dalam nama Yesus kita dapat mengadakan kehidupan yang lebih bagus.
through Adam, Melalui Adam, yes, we are all sinners. kita semua adalah orang berdosa. And all the results of our sins goes from generation to generation. Oke, semua dosa itu akan dipengaruhi dari generasi ke generasi. But through Christ, now the change come through generation and generation. Jadi, melalui Tuhan Yesus kita dapat perubahan dan juga memberi perubahan dari generasi ke generasi. Yes, through Adam we are born with a sinful nature. Dan melalui Adam kita dilahirkan dosa secara semula jadi. And the result is our sins. Dan hasilnya adalah dari dosa. But Jesus took care of the sinful nature and of our sins. Dan dalam Tuhan Yesus pula bukan sahaja dosa secara semula jadi, dan juga dia sudah ambil semua dosa dalam diri kita. So Jesus did not only forgive our sins, Dan Yesus bukan saja mengampuni dosa kita, he also took away this sinful nature. dan dia juga dapat mengambil semua dosa kita secara semula jadi. So through Adam, sin ruled in our lives. Oke, jadi melalui Adam, dosa itu sudah dipupuk dalam diri kita. Yeah, and the result is spiritual death. Dan hasilnya adalah kematian dalam kerohanian. No longer connected to God. Disitulah kita tidak dapat hubungan dengan Tuhan. And finally, physical death. Dan akhirnya mengadakan maut secara fisikal. So sin is destructive in our lives. Dan dosa itu semula dipupuk dalam diri kita. It breaks everything in your life. Dan ini akan memusnahkan dalam diri kita juga. But through faith in Jesus Christ, Tetapi dalam iman dalam Tuhan Yesus, it gives us forgiveness of sin dan dia memberikan pengampunan atas dosa kita. and a new nature, a new holy nature, which cannot sin. Dan di situ dia akan memberikan badan yang kerohanian dalam diri kita supaya kita tidak dapat membuat dosa. And now we are justified by God. Dan kita dihakimi oleh Tuhan. Yes, when we go to God now, Oke, apabila kita menghadapi dengan Tuhan, it's like we never sinned before. seperti yang kita tidak dapat membuat dosa pada masa yang silam. Yes, that's a gift of God. That's the Okay, grace of God. Oke, ini adalah kasih karunia Tuhan dan juga hadiah dari Tuhan. So, through the Okay. sin of Adam, Okay, we are sinners. Oke, jadi dosa dari Adam itu kita tetaplah orang yang berdosa. So our sins are a result of our sinful nature. Oke, jadi dosa itu semua adalah dihasilkan dari secara semula jadi. We are born with this nature. Dan kita beginilah cara hidup kita. So, but our the sins we do does not produce a sinful nature. Dan juga dosa kita pula tidak dapat kita tidak dapat membuahkan dosa dalam secara semula jadi. So, because we sin, doesn't mean we have a sinful nature. Kita adalah orang dosa bukan berdasarkan dosa secara semula jadi. Yeah, our sins, the things we do, is a result of our sinful nature. Oke, sebab perkara yang kita buat, dosa yang kita sudah buat itu semuanya dari hasil dari secara semula jadi. And because we have now a new spirit, Sebab kita diberikan roh yang baru, it's a rightful spirit. roh yang kebenaran. Yes, it produces righteous deeds. Dan disitulah dapat membuat perkara yang kebenaran. Yeah, we are justified by faith in Jesus. Dan kita dinilaikan melalui iman dan juga dalam Tuhan Yesus. It does not mean Ini bukan dimaksudkan that when you are doing the right things,
bukan berdasarkan perlakuan yang baik, you are righteous. kamu adalah orang yang benar. Yes, so not by doing the right things, you are not righteous. Oke, bukan atas perkara yang baik itu tidak akan menjadikan orang yang kebenaran. But now, because you are righteous through Jesus Christ, Disebabkan kita adalah orang kebenaran melalui Tuhan Yesus, yes, we do the right things. kita dapatlah membuat perkara yang baik. Yes. Amen. So before we are born again, Sebelum kita mendapat kelahiran yang baru, we are sinner kita tetaplah orang berdosa. because of our sinful nature. Disebabkan kelahiran secara semula jadi. So we sin because we are sinner. Kita membuat dosa sebab kita adalah orang yang berdosa. But now you are born again. Dan sekarang kita mendapat kelahiran yang baru. You have a new Holy Spirit. Dan kita menerima Roh Kudus. And because you have a Holy Spirit, Disebabkan kita mempunyai Roh Kudus, you do holy, righteous things. untuk membuat perkara yang kudus dan juga kebenaran. Yes? Amin. Amen. 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 So it's not because of what you do, Oke, bukan atas perkara yang kita sudah buat, it's because of what you are. sebab itulah identiti kita sebenar. Yes? Verse 20 and 21, please. Oke, sila baca 20 dan 21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Yes. Amin. Paulus is talking to the Church of Rome. Oke, Paulus menceritakan ini kepada gereja-gereja Roma. So the people who listen to them are Oke, orang yang mendengar pengajaran Paulus adalah born again Gentiles and born again Jews. dan juga kepada orang yang menerima Tuhan Yesus dan juga kafir yang menerima Tuhan Yesus. And the problem was Masalahnya adalah that the born again Jews said to the born again Gentiles, orang yang menerima Tuhan Yesus, orang Yahudi yang menerima Tuhan Yesus berkata kepada orang kafir yang menerima Tuhan Yesus, faith in Jesus is not enough. oke, iman itu tidak cukup bagi mereka. You also need a standard of holiness too. Dan mereka perlu mengadakan kekudusan mengikut standar. So they wanted that the born again Gentiles also followed some parts of the law. Dan mereka pula meminta orang kafir yang menerima Yesus itu perlulah mengikut cara orang Yahudi. This was one of the problems. Dan ini adalah masalah utama dalam mereka. Yes, and until now, Paulus is trying to make them understand this is not so. Oke, jadi Paulus sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. So, until now we know it has nothing to do with the things we do. Jadi perkara apa yang kita buat itu tidak apa-apa kaitan dalam penyelamatan. So these born again Jews must ask themselves the question, okay, it has nothing to do with what we do. Oke, jadi kepada orang Kristen, orang Yahudi yang beragama Kristen pula mereka perlu bertanya. Jadi semua ini tidak apa-apa kaitan tentang penyelamatan. So, what was the meaning of the law? Jadi apakah dimasukkan tentang hukuman Taurat tersebut?
Why did God give us the law? Jadi kenapa Tuhan memberikan hukuman Taurat kepada kita? If it has nothing to do with the things we do. Jadi semua ini tidak berkaitan perkara yang kita buat, Because law is talking about the things we do. sebab hukuman Taurat itu sudah dicatatkan apa yang kita sudah buat. Yes, because the law say if you do this, then this. Sebab dalam hukuman Taurat dikatakan kalau kamu buat ini, kamu pula buat ini. So why the law? Jadi kenapa bukan hukuman Taurat? Well, first of all, God gives the law because people did not understand that sin already was a problem. Oke, sebab Tuhan memberikan kepada hukuman Taurat bagi mereka disebabkan mereka tidak dapat tahu apabila mereka membuat dosa apakah hasilnya tersebut. If there is no law, it doesn't mean there is no sin. Jadi kalau sekiranya tiadalah hukuman Taurat di situnya, tidak mungkinlah kemunculan dosa. From Adam till Moses, people sinned. Dari zaman Adam sampailah Musa, mereka tetaplah membuat dosa. But there was no law against them. Tetapi tidak dihakimi melalui hukuman Taurat. So they did not know they were already defeated by sin. Jadi mereka tidak tanpa sedar mereka sudah diperkalahkan oleh dosa. Yeah, sin ruled over their lives. Dan dosa itu sudah dikuasai oleh mereka. But when the law appeared, Tetapi apabila kemunculan hukuman Taurat, they started to understand that they were sinful. dan mereka barulah sedar bahwa mereka adalah orang yang berdosa. The law showed them their sins. Hukuman Taurat menunjukkan senarai-senarai dosa mereka yang sudah buat. Yeah, you shall not kill. Kamu janganlah membunuh. You shall not steal. Janganlah kamu mencuri. And through law, they understand I cannot kill, I cannot steal. Jadi melalui hukuman Taurat pula mereka sedar janganlah mereka membunuh dan jangan kita mencuri. But law does not stop the sinning. Tetapi hukuman Taurat itu tidak dapat menghalang membuat dosa. It only shows you when you're wrong. Dan ini hanya menunjukkan perkara ini adalah salah. Yes. So the only way to escape sin is through the grace of God. Jadi jalan yang bagus adalah hanya melalui kasih karunia Tuhan. If they really understood the law, Sekiranya kalau mereka betul-betul memahami Taurat Tuhan, they should understand that they are never to be able to uphold the law. dan mereka tentulah paham bahwa mereka tidak dapat memenuhi semua hukuman Taurat tersebut. If they try, maybe they can uphold a few laws. Kalau mereka berusaha untuk memenuhi semua senarai-senarai hukuman Taurat tersebut, But there are also laws they are not able to uphold. dan kadang-kadang ada juga dosa mereka ada juga hukuman Taurat itu mereka tidak dapat memuaskan. Definitely they will fail in some laws. Dan juga mereka tetaplah gagal dalam hukuman Taurat tersebut. So in order to fulfill the law, they should understand it is not possible. Oke, jadi kalau mereka ingin memenuhi hukuman Taurat pula, perkara ini sangat tidak mustahil bagi mereka. Because the Bible says if you uphold the law, Oke, dalam Alkitab firman Tuhan menyatakan sekiranya kita memenuhi hukuman Taurat, and you fail in one law, sekiranya kita hanya kita gagal satu sahaja, you still fail. makanya kamu tetaplah gagal. It's 100% or not. Tidak kira 1% atau tidak. So we are not able to uphold the law 100%. Jadi kita tidak dapat memenuhi hukuman Taurat sebanyak 100%. So our situation is hopeless. Jadi situasi kita itu tiada pengharapan.
we are not able to meet the standard of God. Jadi kita tidak dapat memenuhi standar Tuhan. Yes, sin is ruling over our lives. Dan dosa itu sudah menguasai kehidupan kita. So when we see the law, we should know we are hopeless. Oke, kalau kita melihat hukuman Taurat itu, jadi kita tiadalah harapan. The law is actually pointing to Jesus. Jadi tetapi hukuman Taurat pula adalah diikat dengan Tuhan Yesus. The law is showing us we need a savior. Jadi hukuman Taurat pula menunjukkan kita perlulah seorang penyelamat. We need somebody who saves us. Kita perlulah seorang yang menyelamatkan hidup kita. Yes. So Jesus was the one who was 100% perfect. Yesus adalah Tuhan yang dapat memenuhi semua hukuman Taurat dan juga 100%. Yes. Jesus was the only one who could break the rule of sin in our lives. Hanyalah Yesus dapat mengalahkan kuasa dosa. Yes, because Jesus take care of this sinful nature. Sebab Yesuslah yang mengurus semua dosa secara semula jadi. Jesus fulfilled all the demands of the law. Yesus sudah memenuhi permintaan dari Tuhan. So through Jesus we are saved. Hanya melalui Yesus kita diselamatkan. Because he was 100% perfect. Sebab dia adalah sempurna dalam 100%. He broke sin over our lives. Dan dia sudah mengambil alih dosa kita, mengambil alih dosa kita. Yes. He took our sinful nature to the grave. Dan dia juga membawa dosa itu ke dalam kuburannya. Yes, and the Bible says that's the next chapter actually. Yes, Jesus took our sinful nature to the grave. Jadi dalam firman Tuhan menyatakan Yesus sudah mengambil dosa kita ke dalam kuburannya. So we died with Jesus. Jadi kita dimatikan bersama Tuhan Yesus. But after 3 days, Jesus rose from the grave. Pada hari yang ketiga pula Yesus sudah dibangkit dari kematiannya. So together with Jesus, we came out of the grave, out of death. Bersama Yesus kita sudah dibangkit dan juga dikeluarkan dari maut. We were born again spiritually. Dan kita sudah melahirkan secara kerohanian. Yes, we received a new spirit. Dan di situ kita menerima roh yang baru. Yes, we have the spirit of Jesus in Dan di us. situ kita mempunyai roh Tuhan Yesus dalam diri kita. It's 100% holy. Dan 100% kekudusan. 100% perfect. Dan 100% adalah sempurna. Ephesians 1 say it is sealed by the Holy Spirit. Dan kita sudah diikat dengan Roh Kudus. So spiritually we are new creation. Jadi dalam kerohanian pula kita adalah penciptaan yang baru. But our body and our soul is still the same. Dan fisikal kita dan juga emosi kita pula tidak menghadapi perkara yang tidak sama. Yes, the urge of sinning is still in our feeling and in our thinking. Tetapi dosa itu sudah dipupuk dalam minda kita dan juga nafsu kita. So like Romans 12 verse 2 say, we need to renew our mind. Jadi dalam Roma 2:12 menyatakan kita perlulah membaharui minda kita. So there is nothing in your life which is forcing you to sin. Jadi tiada apa-apa paksaan untuk membuat kita berdosa. Yeah, sin has no power over you. Jadi dosa itu tiada
kuasa untuk kita. Nothing in your life makes you do something. Tiada dalam hidup kita dapat mengawal kita. You cannot say, I have to do this. Kamu tidak akan cakap, saya perlu buat perkara ini. No, Tidak. it has no power over you. Tiada kuasa dari diri kita. Nothing has power over you. Tiada dosa itu dikuasai dari kita. No, nothing can force you to do anything. Jadi tiada paksaan dari diri kita. Yes. Even Holy Spirit does not force you to do anything. Oke, walaupun Roh Kudus pula tiada paksa kita untuk membuat dosa. Yes. The Holy Spirit does not force you. Dan Roh Kudus tidak memberi paksaan kepada kita. Yeah, sometimes we hear people say in church, Dan kadang-kadang kita selalu mendengar dari gereja, the Holy Spirit forced me to talk to you. Oke, dan mereka menyatakan Roh Kudus paksa saya untuk memberitahu perkara tersebut. Yeah, I have the feeling I really need to tell you this. Dan saya ada perasaan dari Roh Kudus dan kamu perlu menerima teguran dari saya. If you hear this, remember it is not the Holy Spirit. Dan kamu perlu sedar semua ini bukan dari kerja-kerja Roh Kudus. Yeah, Holy Spirit is talking to you. Oke, apabila Roh Kudus berbicara kepada kita, Holy Spirit is saying you need to please talk to this person and say this and this. Oke, kalau ini semua dari Roh Kudus pula, Roh Kudus akan memberitahu kepada diri kita untuk menegur orang lain. Yeah, maybe Holy Spirit is saying you need to tell this person he need to stop smoking. Oke, mungkin kemungkinan Roh Kudus berbicara kepada kita dan untuk menegur orang ini janganlah merokok. But if you don't want to talk to this person, no problem. Jadi kalau Roh Kudus menyatakan janganlah kamu bertegur orang itu dan janganlah kita bertegur. Holy Spirit will not force you. Dan Roh Kudus juga tidak memaksa kita. If you don't want to tell this to this person, jadi kalau kamu memilih untuk tidak memberitahu kepada orang lain, yeah, Holy Spirit will respect that and he will send somebody else. Dan Roh Kudus juga menghormati cadangan kita dan juga meminta kepada orang lain. So there is no power over you. Jadi tiada kuasa dikuasai dari kita. There is no power to make you sin. Jadi tiada kuasa untuk membuat perkara yang dosa. Before it was your old nature. Jadi semua ini dihasilkan secara semula jadi. But now sin has no power over you. Jadi dosa itu tidak dapat menguasai diri kita. You have power over sin. Jadi kita dapat kuasai dosa. Now you have authority over sin. Jadi kita ada hak untuk menguasai dosa. Yeah. So, yeah, that's it. Jadi inilah Roma pasal 5. Jangan terlampau kau laju. Ada apa-apa pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Questions? Oke, any question? Ada, aku buat masa dia aku paham sangat. Oke, thank God. Paham? Paham? Paham, Pastor. Pastor. Pastor, I got question. Hallelujah. Question.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Because Okay. I'm very recently I did watch about articles about the singers. They are like singers why they want to willingly give their life to the Satan to become famous. I don't know why. Especially there's some Grammy Awards in United Kingdom. There's one artist there, they make a ceremony for the Satan. Like when I watch the one of his movie, I feel like disgusting. It's like make me realize like, oh, Satan can use the music to influence us and also the young people. That's all, Pastor. I'm just curious why they want to do that. There are two kinds of people in the world. Okay, di situ kita dapat mempunyai dua jenis orang. Yeah, like I told you today, we are born with a sinful nature. Seperti yang saya katakan, kita dilahirkan dosa itu secara semula jadi. Who is the originator of sin? Siapakah asal-usul dosa tersebut? Who? Siapa? Adam. Huh? Adam. Adam. Yes, we inherited the spirit of Adam, Dan but sin is coming from Satan. ya, Ya. kita diwariskan dosa itu dari Adam, tetapi dosa itu asalnya dari si iblis. So we have in this world we have people with a sinful nature, the spirit of Adam, and we have people with born again people with the spirit of God. Oke, di situ kita dapat mempunyai dua orang, satu mempunyai roh kepada Adam dan juga roh kepada Yesus Kristus. Born again people follow God. Orang yang mendapat kelahiran yang baru mentaati Tuhan. So the people who are not born again, jadi orang yang tidak dapat kelahiran yang baru pula, they still have the spirit of Adam. Dan mereka mempunyai roh kepada Adam. Who do you think they follow? Siapakah mereka mengikuti? Satan. Oh, Satan. yes. So all the unbelievers still follow Satan. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus itu adalah mengikuti iblis. Yes. Jesus is saying in one of the Gospels, your father is the devil. Jadi firman Tuhan sudah menyatakan dosa itu adalah bapa kepada si iblis. Please read Efesus 2 ayat 1 dan 2. Oke, sila baca Efesus ayat 2 pasal 2 ayat 2. 1 dan 2. Efesus 2, Efesus 1. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Iya. Oh, oke. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yes. Iblis lah kan? Iya. Ya. Verse 2, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Itu Satan. Ya, jadi kamu hidup dalamnya karena kamu ikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. So Satan is roh iblis. Ya. Satan is still ruling over these people. Jadi si iblis masih menguasai orang-orang yang durhaka. All these famous artists, jadi semua artis-artis yang populer itu, they become famous because they sold their soul to Satan.
Dan disebabnya kenapa mereka ingin memberi hidup mereka kepada si iblis. That's scary. Yes, the music artists, the Hollywood stars, they sold their souls to Satan. Okay, jadi orang yang seperti yang superstar seperti Hollywood atau yang mana-mana superstar pula, mereka sebenarnya sudah memberi hidup mereka kepada si iblis. That's why they are so famous. Jadi kenapalah mereka jadi popular? That's why they are so rich. Jadi kenapalah mereka berkaya raya? But you can see it in the symbolism. Jadi kita dapat melihat, kita dapat memerhatikan simbolisme mereka. Yeah, like you see in the Grammy Awards. Okay, seperti kita dapat lihat dalam Grammy Award, you can see it is Satan. Kita dapat lihat image-image seperti si iblis. You understand? Okay, paham ke perkara ini? Paham. So I'm not surprised. Jadi saya tidak heran atas perkara ini. Because this is their nature. Jadi semua ini adalah secara semula jadi. They do these things because it's their nature. Sebab mereka buat ini sebab secara semula jadi. And I told you today, yeah, when you sin, you open the door for Satan. Seperti yang saya sudah katakan, apabila kita membuat dosa, maka maksudnya kita dapatlah membuka hati pintu kepada si iblis. They do these things because they open the door for Satan. Mereka membuat perkara ini sebab mereka sudah membuka hati kepada si iblis. Clear? Jelas? Very clear, Pastor. Ya, terima kasih soalnya Lydia. Ya, sama-sama. Don't watch these things, yeah? Yeah, that's why I feel like I will stop to listen all the worldly music already. You know, and it's like a religion, yeah? Yeah, itu sudah menjadikan agama mereka. I know a lot of things. I can tell you very bad things these people do. Okay, saya akan pada masa itu saya akan memberi cerita yang terperinci tentang apa yang mereka sudah buat. Because Satan is their God. Sebab iblis itu adalah Tuhan mereka. Yes. It's their religion. Jadi ini adalah agama mereka. And they are doing very bad things to make their God happy. Dan di situ mereka buat perkara yang tidak bagus dan juga tidak membuat perkara yang tidak menyenang hati Tuhan. Yes, and these things are also described in the Bible. Dan semua itu sudah dicatatkan dalam firman Tuhan. These people bring human sacrifices. Dan disitulah mereka membuat pengorbanan melalui manusia. Yeah. They sacrifice children to Satan. Dan mereka juga berkorban bayi mereka kepada si iblis. Yeah, and I'm talking about Beyonce and people like this. Pastor, what do you see, Pastor? And I'm talking about people like Beyonce or Rihanna or film. Seperti artis tersebut adalah Rihanna, Beyonce, dan juga Jennifer Lopez. Alamak, astaga. Nah, ya betul. Lady Gaga. Sam Smith juga dan juga Lady Gaga. These people are very bad. Okay, mereka itu adalah orang yang tidak mentaati Tuhan. So leave them. Jadi tinggallah mereka, buanglah mereka. Be very careful. Dan berhati-hatilah. Yeah. And I will tell you this. It will all be exposed. Jadi suatu hari nanti mereka akan dibongkarkan. God will show people in the world who they really are. Dan Tuhan akan menunjukkan siapakah diri mereka. The truth about all these people will be seen. Jadi semua satu dunia akan tahu siapakah diri sendiri, siapakah diri mereka yang sebenar. Yes.
We Hmm. will, we will know soon, Dan kita dapat tahu pada masa yang singkat. and we will be shocked. Dan kita akan rasa terkejut. Yes. Amin. So thank God we have God. Dan puji Tuhan kita mempunyai Tuhan. Thank God we have Jesus. Dan puji Tuhan kita mempunyai Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Haleluya. Hallelujah. Anything more? Question? No, Pastor, so far I feel like I don't want to listen any worldly music anymore. Yeah. It's a good it is good to listen to holy music, yeah, gospel music. But sometimes the gospel music also like feels like not so Yeah. gospel. Fill your mind with gospel music, with the Bible, with scripture, with God, Okay, you know. kamu perlulah dipenuhi Roh Kudus dan juga lagu kerohanian melalui Roh Kudus. Amin. This world has nothing to offer. Jadi perkara ini tidak dapat memberikan kepada kita. Jesus is the source of our life. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Amen. Amin. Amen. Yes, yes. Ah, Hah? okay. Sudah kan 10 lagi. Next week, chapter 6. Oke, minggu Oke. depan kita akan sambung Roma pasal 6. Yes. Yap. Yes. Okay. Let's close and Oke, pray. mari kita tutup berdoa. Amani apa kacau apa? My mom. Pastor dia bilang. Pastor, we pray also pray for Auntie Nata. Natalie, yeah. Nata. Yael also very hot cook. Half Cook. cook. Bukan cook. Now, okay, done. Coughing. Tapi ya cough bukan cough. King. Sama Pastor Paula Ya, tuh. ya. Also. And also praying for Pastor Paula. Pastor Paula also. Okay. All the family lah. Okay. Well, you pray, yeah, and I finish with pray, okay? Amin. Amen. Kau doa. Lah. Di Pastor. Pastor lah. Ya, itu pastor lah. Hey, you're child of God. Come on. Nah, Haleluya, terima kasih Oke, Tuhan. mari. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sepanjang waktu yang telah Kau berikan kepada kami untuk Bible study kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sedang Kau memberi internet kami yang lancar Tuhan, tiada sekat-sekat Tuhan. yes. Terima kasih Tuhan kepada Pastor Joy yang sudah menjadi pemimpin yang Kau percaya sama dia Tuhan untuk terus mengajar kami Tuhan, untuk belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Apapun Tuhan yang Engkau izinkan dengan dia punya kata Tuhan, berkati dia Bapa, berkati juga Yes. family dia Tuhan. Terima kasih Tuhan saat ini juga kami mau berdoa buat Auntie Natalia yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun rencana-Mu Tuhan, apapun kehendak-Mu Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, walau apapun Tuhan kesakitan yang dia hadapi sekarang ini Tuhan, dia rasakan saat ini Tuhan, saat ini juga Engkau telah mengangkat sakit-sakit segala penyakit Tuhan. Karena semua kesembuhan Tuhan hanya disebut dengan nama Tuhan Yesus, Kau sudah mengangkat semua kesakitan yang ada Amin. yang dia alami saat ini Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan Mami Paula Tuhan, dimanapun dia berada dia Tuhan, berkati dia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mengirimkan para malaikat-Mu Tuhan untuk melindungi dia Tuhan, walaupun dia dalam ini keadaan dia sedang sakit Tuhan, tapi saat ini juga Tuhan kami ikhtiarkan Mami Paula juga sembuh Tuhan. Amin. Itu juga Tuhan, terima kasih buat
Lydia Tuhan yang memberi kami punya translator Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati juga family dia Tuhan. Berkati apapun setiap yang dia lakukan Tuhan, mengikut daripada kehendak-Mu ya Bapak. Terima Yes, kasih Lord. Tuhan. Begitu juga Tuhan, berkati juga Dorista dan keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Begitu juga dengan Yael sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pertemuan kami pada malam ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. We thank you that you are a wonderful God. We thank you that you are perfect, Lord. You are our Father in heaven, Lord. And you are a true Father because your love is infinite. Your love is unconditional. And we thank you for all the lessons through this scripture, Lord. We thank you that we understand that we are saved by grace. We are righteous by grace. Based on what Jesus did. Lord, there is nothing we can do to be accepted. There is nothing we can do to be saved. There's nothing we can do, Lord, that it's all by grace. It's all by faith. It's all by the finished works of Jesus Christ. Hallelujah. And thank you that we are now a new creation. Thank you that you take us out of the world of darkness and we are now in the kingdom of God. Hallelujah. We are children of the Most High God, Lord. The power of Satan is broken over our lives, Lord. And we now have authority over the powers of darkness, over the powers of Satan, Lord. Hallelujah. And like the Bible says, Lord, we speak to us, to the mountains, we speak to the storms, we speak, Lord, we speak the word of God in every situation, Lord. Hallelujah. We speak in the name of Jesus in the situation of Natalie, Lord. Right now, in Jesus' name, we command the spirit of death to go in Jesus' name. We command every sickness, whatever name it has, this sickness, it need to go in Jesus' name. Amen. We speak life. We speak health in the name of Jesus. Amen. Cancer, you need to bow down for the name of Jesus. You need to go in the name of Jesus. You have no authority. You are trespassing in this body and you need to come out now in Jesus' name. Amen. We speak life to every cell in this body. We Yes. command the body to come into obedience to the word of God and to be healthy now in Jesus' name. Be healthy in Jesus' name. Amen. Obey the word of God. By his stripes, this body is healed. Hallelujah. We have authority over every sickness. We have authority over every power of the devil. And it needs to go now in Jesus' name. Hallelujah. We thank you for healing, Lord. We thank you, Lord, for perfect healing in the name of Jesus. We Amen. speak, Lord. We believe that Natalie will live in the name of Jesus. Yes, Lord. We Amen. still have a future for Natalie, Lord. And this life will not be robbed by Satan. We do not allow Satan to steal this life in Jesus' name. Amen. Natalie will live in the name of Jesus, Lord. Yes, We Lord. speak the word of God. We speak the word of faith, Lord, and we thank you that she will survive. We thank you that she will recover. We thank you that she will have a life of abundance, Lord. In the name of Jesus, we thank you for all of this. And we thank you, Lord, that we are here in the name of Jesus to proclaim your name over every situation in the hallelujah. And we thank you, Lord, that we are victorious, Lord. We are victorious. Satan is already defeated. He can do nothing. Every weapon formed against us shall not prosper. In the name of hallelujah. Thank you, Father. Thank you that we are victorious. Thank you that with Jesus, nothing can touch us. We are safe with you, Lord. Yes. And you will take care of your people. You watch over your people, Lord. And Yes. you will bless Natalie and you will bless Paula and all the sisters who are with Natalie now, Lord. You will bless them, Lord. You will give them wisdom. You will give them anything they need, Lord, to overcome this situation in the name of Jesus. So we thank you for the word today, Lord. We thank you for this gathering today, Lord. And we thank you for your blessing today in the name of Jesus. God bless you. Amen. 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 Thank you. God Thank bless you. you. Okay. Thank you for your God sharing. bless you. Thank you, Lydia. Okay, so the recording I will share through YouTube. Yeah. Yes.
Okay, so we'll share. I will upload it at YouTube, and then I will share the link through the Bible study group lah for everyone to watch it. Okay. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, Amin. Lida. Thank you. Okay. Okay. Okay, bye. Bye, shalom. Bye. Shalom. Bye. Good night, everybody. God bless you. Love you. We Love love Bye. you you too. too. Amen. In Christ Jesus. Amen.